Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Itulah dia, Kiai. Tolonglah aku. Bagaimana aku bisa menolongmu? Kau mempunyai kemampuan lebih baik dari aku? Atau kau ingin mengenali aku dengan melihat caraku berkelahi? Tidak. Aku takut, Kiai. Angger Sedayu, seandainya kau bertempur melawan alap-alap Jalatunda itu, dan karena tak kau sengaja lawanmu terbunuh, kau tak usah menyesal. Sebab bukan kau sebab dari perkelahian itu. Apabila kau tak membunuhnya atau memaksanya pergi, kau sendiri pasti akan dibunuhnya. Aku tidak berani, Kiai. Aku takut. Baiklah, agaknya kau bercuriga kepadaku dan ingin mengenal aku lewat unsur-unsur gerakku. Tapi, apakah aku mampu melawan alap-alap Jalatunda itu? Dan tiba-tiba saja orang yang bertopeng dan berselimut kain geringsing itu meloncat ringan sekali ke atas tanggul parit. Sementara itu, kuda yang berlari kencang-kencang itu pun tadi menjadi semakin dekat. Di atas punggung kuda itu tampak seseorang yang hampir melekatkan tubuhnya pada tubuh kudanya. Dari kejauhan, penunggang kuda itu telah melihat seekor kuda berhenti di tengah jalan. Karena itu timbullah pertanyaan di dalam hatinya. Siapakah gerangan yang berkuda itu? Orang yang datang itu benar-benar alap-alap Jalatunda. Anak itu mengumpat tak habis-habisnya ketika ia berhasil menyusul kuda Agung Sedayu. Namun tanpa penunggangnya. Setan, dimana kau sembunyi kelinci-linci? Dan karena itu, maka segera ia memutar kudanya kembali. Menurut perhitungan alap-alap Jalatunda, Sedayu pasti masih bersembunyi di sekitar jalan yang dilampauinya. Tetapi ketika ia melihat seekor kuda berdiri di jalan itu, maka alap-alap Jalatunda itu menjadi berdebar-debar. Oh setan, siapa saja orang itu? Kalau ia berusaha menyembunyikan buruanku, maka orang itulah yang akan aku penggal kepalanya dan aku lemparkan di sekitar sekal putung. Kuda alap-alap Jalatunda itu pun semakin lama semakin menjadi dekat. Dan Agung Sedayu pun menjadi semakin gemetar. Tetapi Kiai Geringsing berdiri saja dengan tenangnya, menanti kedatangan alap-alap muda yang garang itu. Aku baru kenal namanya. Kalau aku terbunuh oleh alap-alap Jalatunda, kaulah yang bersalah. Jangan, Kiai. Jangan kalah. Tak seorang pun yang mau kalah dalam setiap perkelahian. Tetapi tak seorang pun yang pasti bahwa ia tidak akan dikalahkan, betapapun lemah lawannya. Bukankah nasib seseorang tak dapat ditentukan oleh orang itu sendiri, meskipun sudah menjadi kewajiban seseorang untuk berusaha? Agung Sedayu tak sempat menjawab, karena alap-alap Jalatunda telah sedemikian dekatnya. Anak muda di atas punggung kuda itu segera menarik kekang kudanya. Dan kuda itu berhenti beberapa langkah saja di hadapan kuda Kiai Geringsing. Di dalam cahaya bulan, dilihatnya seorang bertopeng berdiri tegak di atas tanggul parit. Dan tiba-tiba dilihatnya di dalam parit seorang lain berdiri gemetar. Di sini kau ternyata. Dan kau, siapakah kau? Apakah kau penari topeng? Tepat, aku adalah tokoh Panji dalam setiap cerita. Jangan main-main. Kau berhadapan dengan alap-alap Jalatunda. Ya, aku sudah tahu. Dari mana kau tahu? Dari anak muda itu. Apamukah dia itu? Bukan apa-apa. Aku baru saja bertempur melawan anak itu. Dengan perjanjian, siapa yang kalah harus bertempur melawan alap-alap Jalatunda. Ternyata aku kalah. Karena itu, aku harus bertempur melawan alap-alap Jalatunda. Alap-alap Jalatunda membelalakkan matanya. Ditatapnya Kiai Geringsing dengan tajam penuh pertanyaan. Terdengarlah kemudian anak muda itu menggeram. Kenapa kau pakai topeng? Sebutkan dirimu, supaya aku dapat mengukur kesaktianmu. Namaku Kiai Geringsing. Aku belum mengenalmu. Kenapa kau menghina aku? Aku berkata sebenarnya.
Kenapa yang kalah harus menghadapi alap-alap Jelatunda? Adakah kalian yakin bahwa kalian adalah orang-orang sakti yang tak terkalahkan? Tidak, aku sama sekali tak berniat untuk bertempur melawanmu, sebab aku baru pernah mendengar namamu. Tetapi ketika aku lewat, anak muda itu mendekam di dalam parit. Dengan serta-merta ia menghentikan aku. Tetapi ia menjadi kecewa setelah ternyata aku bukan yang ditunggunya, sebab aku bukan alap-alap Jelatunda. Anak muda itu marah kepadaku. Dianggapnya aku mengganggu pekerjaannya. Kami bertengkar dan diambilnya keputusan. Kalau aku kalah, aku harus menyerahkan alap-alap Jelatunda kepadanya, hidup atau mati. Tetapi... Cukup! Jangan membual. Suara alap-alap Jelatunda keras mengguru, sehingga Agung Sedayu hampir terjatuh karena terkejut. Namun dalam ketakutannya, timbul pula perasaan yang aneh, karena ia mendengar cerita Kiai Gringsing tentang dirinya. Kemudian terdengar alap-alap Jelatunda itu meneruskan. Kau memakai topeng itu bukan karena kebetulan. Apakah maksudmu? Mungkin kau salah seorang yang pernah aku kenal dan mencoba menyembunyikan dirimu. Tapi itu tak akan berarti. Hidup atau mati, aku akan dapat merenggut topeng itu dari wajahmu. Dan akan jelas bagiku siapakah kau ini dan apa maksudmu sebenarnya. Tidak, tak seorang pun dapat melepas topeng ini, sebab topengku telah melekat pada kulit wajahku. Timbullah pertanyaan di dalam dada alap-alap Jelatunda. Telah dua orang yang menyebut anak itu sebagai seorang yang sakti, yang tak perlu melayaninya sendiri. Dari mulut Untara pun ia pernah mendengar hal itu. Tapi, adakah orang bertopeng ini Untara yang sedang menjebaknya? Tak mungkin orang ini Untara. Untara sedang terluka. Bagus. Kalau demikian, akan aku kelupas kulit mukamu itu. Jangan kau pelepas kulit mukaku. Wajahku pasti akan menakuti anak-anak kelak. Jangan banyak bicara. Bersiaplah. Kau atau anak muda itu bagiku sama saja. Satu demi satu kalian akan aku bunuh. Atau kalian berdua sekaligus. Mari. Alap-alap itu pun segera bersiap. Agaknya ia mau cepat-cepat selesai. Sehingga tiba-tiba saja di tangannya tergenggam pedangnya yang putih berkilap-kilap. Oh, baiklah. Karena aku yang harus bertempur, maka biarlah aku melayanimu dahulu. Tunggu sebentar, aku mengambil senjataku. Apakah kau akan bertempur di atas punggung kuda? Aku dapat berkelahi di mana saja. Pilihlah yang kau sukai. Aku akan bertempur di atas tanah. Alap-alap Jelatunda tidak berkata-kata lagi. Segera ia meloncat turun dari kudanya. Agung Sedayu melihat peristiwa-peristiwa itu seperti di dalam mimpi. Ya, hampir semalam penuh ia diganggu oleh mimpi yang dahsyat. Sehingga rasa-rasanya apa yang terjadi itu pun sebagian dari mimpinya itu. Tetapi ketika ia sadar bahwa ujung pedang alap-alap Jelatunda itu bukan sekedar menakut-nakutinya di dalam mimpi, maka kembali bulu-bulunya meremang. Dan tubuhnya yang kuyup itu dibasahi pula oleh keringat dinginnya. Apa yang diambil oleh Kiai Gringsing benar-benar mengejutkan alap-alap Jelatunda. Senjata orang tua itu tidak lebih daripada sebatang cambuk kecil. Cambuk kuda. Karena itu, alap-alap Jelatunda yang merasa terhina memaki-maki. Setan topengan. Kau sangka leluconmu itu baik? Kalau kau terbunuh pada sabetan pedangku yang pertama, jangan menyesal. Dan jangan mengharap orang lain dapat menuntut atas setiap pembunuhan yang aku lakukan. Di daerah pertempuran, tak pernah ada hukum yang dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Kau benar. Hukum di daerah perang seperti Pajang dan Jipang sekarang adalah hukum perang. Tetapi karena yang berperang itu adalah manusia-manusia, seharusnya mereka tidak kehilangan kemanusiaannya. Persetan! Mampus kau! Tetapi sekali lagi, alap-alap Jelatunda terkejut. Kiai Gringsing itu hampir-hampir tak tampak bergerak. Namun ujung pedang alap-alap Jelatunda tidak menyentuhnya. Anak muda yang garang itu menjadi semakin marah.
Diputarnya pedangnya dan seperti angin prahara ia menyerang lawannya. Ternyata Kiai Gringsing itu benar-benar lincah. Alap-alap Jalatunda itu pun lincah dan tangkas. Namun Kiai Gringsing dapat mengimbanginya, sehingga serangan alap-alap yang garang itu selalu dapat dielakkan. Demikianlah kemudian mereka berdua terlibat dalam perkelahian yang sengit. Mereka berdua bergerak dengan cepatnya melingkar-lingkar. Pedang alap-alap Jalatunda itu segera mengurung lawannya, sehingga seakan-akan Kiai Gringsing tidak diberikan kesempatan untuk bergerak. Namun adalah sangat mengherankan. Alap-alap Jalatunda tak dapat mengerti. Setiap sentuhan dengan senjata Kiai Gringsing yang aneh itu, terasa tangannya bergetar. Mula-mula ia menyangka bahwa cambuk kuda itu akan segera putus apabila tersentuh tajam pedangnya. Tetapi ternyata dugaan itu meleset. Cambuk itu benar-benar merupakan senjata yang membingungkan bagi alap-alap yang masih muda itu. Meskipun demikian, alap-alap Jalatunda tidak menjadi cemas. Bahkan ia menjadi semakin marah. Karena itu ia bertempur semakin garang. Demikianlah perkelahian itu berlangsung semakin cepat karena kemarahan alap-alap Jalatunda. Di atas tanah yang becek itu, kaki-kaki mereka meloncat-loncat dan air yang kemerah-merahan itu pun memercik seperti hendak menyingkirkan diri dari injakan kaki mereka yang sedang bertempur. Orang bertopeng itu tiba-tiba menengadahkan wajahnya. Dilihatnya dari lubang topengnya, bulan tua memanjat sampai di puncak langit. Karena itu, tiba-tiba ia pun menjadi gelisah. Hampir fajar, bisiknya dalam hati. Sesaat kemudian matanya menyambar anak muda yang masih berdiri kaku di dalam parit. Dengan sudut pandangnya, perkelahian ini harus segera selesai supaya Agung Sedayu tidak terlambat. Kembali Kiai Gringsing itu berkata di dalam hatinya. Karena itu, maka tiba-tiba gerakannya pun segera berubah. Kiai Gringsing itu kini tidak banyak meloncat-loncat seperti katak untuk menghindar, dan hanya sesekali menyerang. Tetapi ia telah mengambil keputusan untuk segera menyelesaikan pertempuran itu. Bersamaan dengan itu, terdengarlah ia berteriak nyaring kepada Agung Sedayu. Angger Sedayu, selagi kau sempat, bersiaplah untuk meneruskan perjalanan. Hari hampir pagi. Sedayu mendengar teriakan itu, tetapi ia masih terpaku di tempatnya. Ia tidak dapat menguasai dirinya karena ia terpukau melihat perkelahian yang mengerikan itu. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu, ia masih harus melayani alap-alap Jalatunda. Sedang alap-alap yang garang itu pun terkejut melihat perubahan tata perkelahian lawannya. Karena itu, semula masih menyangka bahwa orang bertopeng itu dapat bertahan karena senjata anehnya. Maka tiba-tiba ia merasa bahwa yang dihadapinya itu benar-benar orang yang setidak-tidaknya melampaui keperkasaannya. Karena itu, maka timbullah berbagai pertanyaan dalam dirinya. Kiai Gringsing adalah nama yang belum pernah didengarnya. Bahkan orang bertopeng yang berkeliaran di daerah itu pun belum pernah juga ada yang menyebutnya. Kembali ia berpikir, adakah orang ini Untara yang sedang menjebaknya? Namun menilik tata perkelahiannya, orang ini jauh berbeda dengan cara Untara mempertahankan dirinya. Untara bertempur dengan sungguh-sungguh dan selalu mempergunakan kesempatan-kesempatan untuk menekan lawannya sesuai dengan sikap keprajuritannya. Tetapi orang ini ternyata berkelahi seenak-enaknya, bahkan sama sekali tidak sungguh-sungguh. Baru pada saat-saat terakhir ia merasa orang bertopeng itu bergerak semakin cepat.
dan yang kemudian terasa benar oleh alap-alap Jalatunda bahwa ia benar-benar tidak akan dapat melawannya. Namun kalau teringat olehnya pesan pelosok ireng, hatinya pun menjadi berdebar-debar. Apakah kata orang yang ganas itu kalau diketahuinya bahwa ia tak mampu menangkap kawan untara itu? Tetapi anak muda itu tak dapat mengingkari kenyataan. Beberapa kali terasa cambuk orang bertopeng itu menyengat tubuhnya, panas dan pedih. Bahkan beberapa bagian kulitnya menjadi terluka karenanya. Karena itu alap-alap Jalatunda menjadi bingung. Menghadapi orang bertopeng itu terasa betapa dirinya tidak lebih dari alap-alap yang tak bersayap. Alangkah kecil dirinya pada saat ia bertempur berempat dengan Untara. Masih juga ia mengharap untuk dapat mengalahkan lawannya itu. Tetapi kini ia seorang diri berhadapan dengan seorang sakti yang aneh. Seorang yang bertempur dengan cambuk kuda. Persetan dengan Kakang Pelosok Ireng. Biarlah pada suatu saat ia bertemu dengan orang bertopeng dan berselimut kain geringsing ini. Alap-alap Jalatunda pun akhirnya merasa pasti bahwa tidak ada gunanya lagi untuk bertempur lebih lama. Sebab dengan demikian ia hanya akan menambah luka-luka di kulitnya. Tetapi meskipun demikian, dendamnya pada Agung Sedayu belum juga hilang. Apalagi ketika ia dapat mengambil kesimpulan dari peristiwa itu. Orang bertopeng itu agaknya telah melindungi Agung Sedayu. Alap-alap yang garang itu kemudian tidak mempunyai pilihan lain kecuali melarikan diri. Karena itu, dengan berteriak nyaring ia meloncat dengan garangnya, menyerang Kiai Gringsing dengan pedangnya. Tetapi tiba-tiba ia menarik serangannya dan dengan satu loncatan panjang ia berlari ke arah kudanya. Ternyata anak itu benar-benar cakap bermain dengan kuda. Dengan tangkasnya ia melontarkan dirinya dan jatuh langsung di atas punggung kuda itu. Kudanya pun seakan-akan mengetahui apa yang terjadi dengan penunggangnya. Karena itu segera pula kudanya itu meloncat dan berlari kencang-kencang seperti anak panah. Kiai Gringsing memandang alap-alap Jalatunda yang melarikan diri itu. Tetapi ia sama sekali tak berusaha untuk mengejarnya, sebab pekerjaan yang lain masih menunggunya. Agung Sedayu. Terima kasih telah mendengarkan kisah Api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.